sampai dengan yang ke-14, judulnya adalah berkat. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanamanmu, yakni akan bersamamu dan akan berubah. Diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memberikan berkat ke atasmu di dalam tubuhmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan mengganti engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa Tuhan telah selalu dan tidak akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pendarahannya yang melimpah, yakni langit untuk mempersiapkan pendapatan pada masanya dan memberkati segala pekerjaan, sehingga engkau boleh berjalan pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak mengetahui. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau yang memakan kanan atau kiri dari sisa punah yang diberikan kepada hari ini, dengan mencuci Allah dan beribadah. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Pada kitab ini kita memperhatikan firman Tuhan, khususnya di dalam pasal yang ke-28 ini, diawali dengan perkataan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita perhatikan bahwa firman Tuhan ini merupakan sebuah perintah yang begitu kuat. Ini merupakan sebuah perintah yang mendorong kepada kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, dan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi dilanjutkan dengan melakukan dengan setia segala perintah. Dalam bahasa sekarang itu menunjuk kepada sikap hidup orang percaya yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan anak-anak Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan suka melakukan firman Tuhan. Dalam ayat demi ayat kita baca bagaimana Tuhan, kalau kita simpulkan secara singkat,
Tuhan menjanjikan berkat-Nya. Diberkati ya orang-orang percaya yang dengan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang-orang percaya yang dengar-dengaran dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Untuk kata setia ini, saya berpikir bahwa ini merupakan penekanan yang penting. Kalau hanya melakukan sekali-sekali saja, mungkin itu lebih mudah. Tetapi kalau dikatakan setia, artinya itu terus-menerus dalam hidupnya. Itu menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup ini artinya bahwa kehidupan orang percaya ini memang dia adalah pelaku firman Tuhan. Dan orang-orang yang demikianlah yang dijanjikan berkat oleh Tuhan. Bagaimana firman Tuhan kita melihat ada bagian yang berkata diberkati usaha kita, diberkati pakul kita, diberkati kandungan ya, dan lain sebagainya. Kita perhatikan bahwa berkat-berkat itu disiapkan oleh Tuhan untuk setiap orang-orang yang dikasihinya. Dan saya percaya pada saat sore ini Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sebagian kecil orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ketika firman Tuhan ini datang kepada kita, bukan berarti Bapak Ibu Saudara semuanya ini tidak setia atau tidak. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara semuanya tidak melakukan firman Tuhan. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini mendorong kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita diberkati ketika kita ini taat kepada Tuhan. Kita diberkati ketika kita ini melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, berkat yang dicatat di sini ya, di dalam bahasa aslinya itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, berkat-berkat yang ditulis di dalam ayat demi ayat yang kita baca tadi. Pertama berbicara tentang kehidupan. Artinya ketika kita diberkati oleh Tuhan, di situ mengandung pengertian bahwa kita itu dipelihara supaya kita itu hidup. Nah, kata hidup ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya cuma bernafas saja, ya kan? Kata hidup ini berbicara bahwa kita itu membutuhkan pertumbuhan dari seorang bayi menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan menjadi tua. Pertumbuhan itu berbicara bagaimana sesuatu itu bergerak. Dan ketika dikatakan hidup, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam pengertiannya firman Tuhan, hidup itu dalam kategori berkat itu adalah hidup yang boleh dikatakan makmur. Hidup yang diberkati itu adalah hidup. Kalau kita melihat pohon, ya, melihat pohon, itu memang pohon itu bertumbuh dengan baik. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kemakmuran tiap orang itu berbeda-beda sesuai porsi masing-masing. Saya tidak bisa menentukan bahwa makmurnya Bapak Ibu Saudara harus punya rumah begini, punya ini itu dan lain sebagainya. Saya tidak bisa. Tetapi firman Tuhan punya ukuran masing-masing. Makmur itu tidak hanya berbicara tentang hal yang jasmani. Makmur artinya memiliki secara berlimpah. Firman Tuhan cenderung mengatakan bahwa sesuatu yang berlimpah adalah kasih Tuhan dan anugerah keselamatan. Itu sesuatu yang lebih baik daripada segala harta di dunia ini. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa. Jadi bagi Tuhan lebih baik seseorang itu, ya, dia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini, tetapi dia hidup. Jadi pengertian hidup ini mengandung 2 pengertian. Hidup di dalam dunia, bertumbuh, berbuah, ya. Itu kalau sebuah pohon. Kalau manusia dia bertumbuh dan beranak cucu, dia bertumbuh, ya, dia hidup, dan di situ orang akan melihat bagaimana kehidupan di dunia ini penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan.
Jadi pengertian hidup di dalam firman Tuhan ini mengandung pengertian seperti itu. Dan pengertian kedua secara rohani adalah hidup di mana ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia peroleh anugerah keselamatan dan dia hidup, artinya memperoleh keselamatan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan dikatakan dia sudah mati selagi hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dosa itu berkuasa atas hidupnya. Kita melihat setiap orang yang dikuasai dosa, dari perkataan mulutnya sampai tingkah lakunya, tidak ada sedikit pun firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Tetapi perkataan yang perkatakan itu selalu kutuk, selalu perkataan menyakitkan, sesuatu yang membuat orang lain terluka, ya, menyinggung dan lain sebagainya. Tetapi ketika seseorang dikatakan hidup, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, saya mau mengambil ilustrasi pohon itu yang paling mudah kita lihat, ya Bapak Ibu Saudara. Pohon yang mati itu Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana sebuah pohon yang mati itu tidak ada warna yang menyenangkan, warna segernya tidak ada, ya, tidak ada. Daun dipegang juga kretek, itu sudah langsung patah. Kayunya dipegang, kadang-kadang sudah rapuh. Tidak ada gunanya. Tidak pernah kita berharap buah itu dari sebuah pohon yang mati, karena dia tidak akan pernah berbuah. Tumbuh saja tidak, hidup saja tidak, dia tidak akan menghasilkan buah. Orang akan memandangnya, ini hanya cocok untuk kayu bakar, ini hanya cocok untuk diolah menjadi benda-benda properti dan lain sebagainya. Tetapi untuk menghasilkan buah dia tidak bisa. Ketika kita bandingkan dengan pohon yang hidup, kita melihat pohon yang hidup itu menyegarkan. Orang percaya yang dikatakan hidup di dalam Tuhan adalah orang percaya yang dihidupi oleh firman Tuhan, sehingga di dalam pertumbuhannya, di dalam kehidupannya, orang lain itu bisa melihat bagaimana kehidupan orang percaya ini bisa menjadi berkat. Artinya orang lain itu melihat bahwa orang percaya yang dihidupi oleh firman Tuhan, yang hidup di dalam takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu adalah orang-orang diberkati. Saya ulangi ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Semua ayat-ayat ini dicatat di dalam firman Tuhan supaya kita melihat, Bapak Ibu Saudara, oh, saya sudah diberkati. Ayat kedua ini, berkat itu datang pada saya. Ayat ketiga, ayat keempat, coba Bapak Ibu lihat semuanya, mana berkat yang belum Bapak Ibu peroleh melalui ayat-ayat ini. Saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar itu sudah digenapi dalam hidup kita semua. Kita diberkati pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita. Kita diberkati di dalam kehidupan secara pribadi, dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu disertai Tuhan. Apakah tidak melalui kesulitan, Bapak Ibu Saudara? Oh, tetap pasti melalui kesulitan, pasti melalui sebuah proses. Untuk kita mendengarkan suara Tuhan, untuk kita melakukan dengan setia firman Tuhan, itu bukan perkara yang mudah. Itu simpel saja, tetapi kadang-kadang sulit untuk kita melakukannya, karena ternyata di dalam hidup kita itu ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi percaya kepada firman Tuhan bahwa setiap persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, itu memang diperlukan. Sebuah pohon itu bertumbuh dengan baik ketika dia kena panas matahari, ketika dia kena hujan, ketika ada angin yang menerpanya, ya, ketika mungkin ada hama yang mungkin menyerangnya. Semuanya itu proses.
Ketika dia kuat, dia akan menghasilkan buahnya tepat pada waktunya. Nah, tentunya harapan kita adalah kita sebagai orang percaya, apapun persoalan kita, kita tetap mau kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita mau tetap menghidupi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya apa? Setiap janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita. Kita diberkati oleh Tuhan, dihidupi oleh Tuhan. Dan pengertian yang kedua, berkat ini berbicara tentang kelimpahan. Kelimpahan dalam segala kebaikan Tuhan, kelimpahan di dalam kehidupan di dunia ini, kelimpahan di dalam segala perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, dan segala sesuatu yang baik. Berkat itu bisa berbicara sesuatu yang jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Artinya ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat kehidupan kita, akan mengangkat kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini berbicara sesuatu yang nyata dalam hidup kita, bukan sesuatu yang apa kata orang. Saya berharap bahwa firman Tuhan ini memotivasi kita. Sama seperti tawaran Tuhan tadi, ayo kita coba ya. Kita coba sungguh-sungguh hidup seperti firman Tuhan ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati. Israel itu bangsa yang kecil di dunia ini, bahkan banyak negara yang ingin menghapus dia dari peta dunia. Tapi kita lihat dari sejak dulu sampai hari ini, tidak ada satu bangsa pun yang mampu menghapusnya dari muka bumi. Loh, kenapa itu terjadi? Saya percaya karena mereka adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya juga adalah sama. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Sekalipun orang memandang kita kecil, tapi bagi Tuhan yang kecil itu mampu melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan. Itulah arti kelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga adalah kebebasan. Bebas dari belenggu dosa. Bebas artinya merdeka, kita diselamatkan, mendapat anugerah keselamatan. Bebas artinya kita bisa berkata kepada Allah, Dia adalah Bapa kita. Bebas itu memiliki pengertian bahwa kita itu memiliki kehidupan yang benar-benar bebas melakukan segala sesuatu, tidak lagi di dalam belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, inilah berkat sesungguhnya yang firman Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tentunya kita bertanya apa yang harus kita lakukan. Sederhana saja. Yang pertama tadi sudah kita baca, Bapak Ibu Saudara. Baik-baiklah mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ketika kita rajin berdoa. Amin. Ketika kita rajin duduk di bawah kaki Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kita dengan baik mendengarkan suara Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, suka berdoa, dan kita juga menjadi pelaku firman Tuhan, yakin dan percayalah, setiap berkat dari ayat demi ayat ini akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara.